pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ dan kita masih ngobrol sama PD, seorang duta penyiaran Jawa Barat 2022. PD. Nah, sekarang kan sudah menjadi duta penyiaran, mau tidak mau sampai pada akhirnya sekarang berkecimpung di dalam dunia atau ranah penyiaran ya. Nah, ini apa sih PD asiknya berkecimpung di dalam dunia penyiaran ini? Tentunya asiknya banyak banget ya, soalnya kita bisa menjadi seorang reporter tuh seperti apa, presenter tuh seperti apa gitu kan. Soalnya kan beda ya cara ngobrol biasa sama kalau kita jadi reporter kayak gimana, presenter kayak gimana gitu. Jadi itu benar-benar apa ya, asik sih buat dipelajari gitu, nggak sampai monoton gitu, asalkan kitanya juga moodnya enak gitu Kak. Jadi asik ya, enjoy gitu, apalagi mungkin ranah-ranahnya memang sesuai passion, suka ngomong gitu. Ya, betul. Tapi mungkin selain motivasi terbesar ikut duta penyiaran kemarin, selain mungkin ingin mengeksistensikan lembaga penyiaran yang mungkin PD maksud gitu, ada nggak motivasi lain ikutan ajang ini? Motivasinya sih PD ingin membuktikan aja gitu ya, bahwa PD yang asalnya tidak tahu apa-apa tentang bidang penyiaran, yang asalnya tidak mau gitu, tidak mau terjun langsung, tapi akhirnya PD bisa. Jadi ingin juga membuktikan ke teman-teman atau ke generasi muda yang lainnya gitu, bahwa kita perlu loh terjun ke hal yang lain gitu, yang beda gitu Kak. Jadi biar kerasa perbedaannya gitu. Iya. Jangan diem aja di satu titik gitu. Bener. Nyaman. Nah kayak gitu. Nah, tapi sekarang jadi duta penyiaran gitu, ada tugas khusus gak yang diamanahkan dari, maksudnya dari KPID Jawa Barat gitu kan? Misalkan ini duta nih ada apa kegiatan rutinnya atau apa? Sekarang ada gak tugas-tugasnya gitu? Kalau untuk informasi-informasi selanjutnya buat tugas yang khusus sih nggak ada ya Kak. Jadi maksudnya belum ada info lagi kayak gimana ke depan. Tapi PD pribadi sih suka mandiri aja gitu, kayak tadi sharing-sharing gitu sama teman-teman tentang penyiaran seperti apa, mengajak teman-teman harus semangat gitu terjun ke bidang penyiaran kayak gitu aja. Soalnya waktu itu katanya kalau ada informasi selanjutnya tentang acara duta penyiaran nanti akan dikabari gitu, dari pihak. Jadi mungkin ada beberapa event lain yang mungkin akan diadakan mungkin ya sama teman-teman duta yang lain gitu ya. Waduh, selain mungkin sekarang ya share-share-nya membagikan informasi soal media penyiaran sama teman-teman sekitar aja berarti ya sekarang? Ya seperti itu. Tapi niat kedepannya ada gak untuk lebih concern di bidang penyiaran gitu? Atau mungkin masih pengen, sebenarnya aku pengen fokusnya ke bisnis ya? Atau di sisi lain setelah setelah sekarang mungkin menelusuri bidang dunia penyiaran sampai pada akhirnya sekarang waduh pengen kerja di TV atau pengen jadi presenter TV yang lebih intens atau gimana kedepannya? Ya, untuk kedepannya sih kepengennya PD itu jadi reporter ya Kak, atau presenter gitu. Tapi karena PD sudah menikah dan harus fokus di rumah tangga PD sih. Tapi meskipun PD udah menikah, PD nggak meninggalkan media penyiaran gitu kan. Sebagai duta penyiaran mungkin harus mencontohkan gitulah ya Kak. Iya, PD selalu lihat televisi, mendengarkan radio dimanapun gitu. Bahwa itu adalah salah satu bentuk PD itu sebagai duta penyiaran gitu Kak. Nah, selain itu juga PD selalu membuat konten-konten meskipun ya itu tidak disiarkan di televisi ya Kak. Tapi ya yang mencoba saja gitu. Sebenarnya kan media penyiaran ya, maksudnya selain mungkin media elektronik, kita juga memang harus mau tidak mau ya meranah ke dalam dunia digital itu ya, untuk personal branding gitu-gitu ya, asal positif gitu ya PD ya.
Iya, betul banget Kak. Tapi ini kalau ngomongin soal bisnis gitu, tapi ke depannya gimana? Dengan bisnis apa yang mau kamu rencanakan? Kalau soal bisnis, dari dulu juga sudah bisnis, jadi sekarang tinggal melanjutkan saja sih Kak. Apa tuh Ya. bisnisnya? Mungkin pemirsa ada yang belum tahu. Ya, bisnis kecil-kecilan saja Kak, soalnya sekarang dari dulu itu bisnis kerudung gitu Kak. Fashion ya, di bidang fashion ya. Gitu. Tapi kenapa tertarik di dunia fashion. apa ya? Mungkin maksudnya di bisnis ya mungkin kalau misalkan orang mikirnya kayak oh fashion nih gitu kan, maksudnya nggak apa segala macam. Nah kenapa kamu tertarik di dalam dunia bisnis yang seperti ini gitu? Dari kamu sendiri apa? Tertarik dunia yang aku ambil gitu ya Kak. Nah soalnya dari awal tuh gini loh Kak, pengen beli sesuatu tapi yang beda gitu. Kok aku setiap beli kayak makanya aku apa ya, menciptakan barang yang benar-benar kepakainya lama gitu. Jadi aku produksi kerudung yang sekarang juga aku lagi pakai kerudung hasil aku dari hijab. Nah, aku tuh awalnya bikin aja sendiri pakai lama, soalnya awalnya itu aku gara-gara pakai produk yang akhirnya mengeluarkan produk ini dan aku banyak yang tertarik gitu, makanya terus hubungannya dengan komunikasi dengan jurusan saya ini sangat berkaitan loh Kak, karena dalam berbisnis itu harus berkomunikasi dengan baik juga kan Kak. Nah jadi aku sangat beruntung juga gitu, nggak salah memilih jurusan juga gitu, jadinya saling berhubungan, saling berkaitan gitu Kak. Jadi berkorelasi lah ya, ilmu komunikasinya kepake nih dalam dunia bisnis gitu ya. Iya, oke. Jadi nggak sia-sia. Bener banget. Nah, PD ini kan kalau ngomongin soal PD ini sekarang mungkin apa ya, sudah memperhatikan bagaimana beberapa lembaga penyiaran atau sebagai duta penyiaran yang mau tidak mau aware terhadap media-media penyiaran. Nah, gimana melihat sekarang lembaga-lembaga penyiaran yang ada nih PD? Melihatnya gimana? Ada gak hal-hal yang mungkin sampai pada akhirnya nih bagus nih gitu kan? Atau ada hal yang mungkin menurut PD inovasi yang seharusnya lembaga penyiaran buat gitu? Kak? Halo? Maaf Kak, tadi sempat hilang. Oh ke ini ya? Oke, nah PD ini kan kalau ngomongin soal duta penyiaran ya PD, nah ini berarti kan PD sudah mulai memperhatikan nih penyiaran-penyiaran yang ada khususnya di Jawa Barat. Yang menurut PD gimana nih lembaga-lembaga penyiaran atau televisi ataupun radio yang selama ini PD tahu di Jawa Barat tuh kayak gimana? Sudah sesuaikah gitu Kak? Atau mungkin menurut PD harusnya ini ada inovasi apa nih gitu? Oh iya, tentang program siarannya mungkin ya Kak. Iya. Nah, ya karena zaman sekarang itu banyaknya atau sukanya anak-anak yang healing, jadi mungkin program siaran di televisi bagusnya tuh kayak memperkenalkan tempat-tempat wisata gitu Kak. Bagusnya, soalnya rata-rata nih Kak, kalau misalkan aku lagi sharing sama teman-teman, itu kebanyakan kayak ngobrolin ini rame nih, soalnya suka ngeliatin tempat-tempat yang belum kita kunjungi nih kayak gitu. Nah itu sampai ngajakin apa sih temen, ini kayak gini makanan kayak gini gitu kan. Jadi paling suka tuh sekarang tuh kebanyakan ya gitu kuliner, tempat-tempat wisata gitu Kak. Jadi ya mungkin harapannya perbanyak itu sih, jadi kayak ibaratin kita tuh
healing online gitu. Iya. Sebagai anak muda ya, berharapnya mungkin program-program siaran yang ada di media-media penyiaran tuh, lembaga-lembaga penyiaran, coba dong mungkin lebih variatifin soal rekomendasi tempat-tempat healing gitu ya. Iya. Oke, boleh. Nanti mungkin didengar oleh lembaga-lembaga penyiaran lain ya, yang perlu perlu divariatifkan untuk media hiburannya yang pastinya mengedukasi gitu ya, PD ya. Iya. Oke, PD, ini kan sekarang PD mahasiswa akhir, apalagi sekarang mungkin baru-baru ini menjadi seorang istri atau sudah menjadi mengurusi rumah tangga juga gitu ya. Di sisi lain juga seorang duta penyiaran. Gimana cara bagi waktunya PD sekarang, sudah banyak nih kesibukan atau fokus-fokusnya? Untungnya sih suami PD mendukung gitu ya, apapun yang PD lakuin. Kalau misalkan untuk lagi skripsian juga ya, karena suami kan di bidang yang sama juga gitu, di UIN Bandung, sebagai ya gitulah. Jadinya saling melengkapi gitu. Untungnya nggak ada kata nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu kan, harus fokus dulu ke skripsi. Enggak sih, untungnya suami juga support gitu. Bahkan suami apalagi juga kayak suka di bidang akademisi juga ya. Iya. Sama, tapi berarti komunikasi juga, dosen komunikasi. Ya. Beda jurusan. Oh, beda jurusan. Kalau beliau berarti apa tuh? Itu fokusnya di kayak PAI gitu, tafsir, pendidikan ya gitu. Tapi dibantu ya akhirnya. Iya, alhamdulillahnya. Tapi gimana PD sekarang? Maksudnya ini kan baru baru awal-awal menggeluti dunia rumah tangga juga. Di sisi lain semester akhir juga, waduh berat gak tuh? Asli belibet. Apa keluh kesahnya yang kamu rasakan selama ini, PD? Pokoknya begitulah, variatif. Tapi enjoy ya, untungnya punya suami yang support, keluarga support ya pasti gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali pokoknya. Tapi berarti sekarang fokusnya pengen kemana nih? Nyelesain skripsi dulu, baru next karir, atau fokus mengurusi rumah tangga atau seperti apa? Kalau PD sih pengennya langsung dua-duanya aja gitu ya. Tapi balik lagi, kata suami harus dengar dong kata-kata suami. Nah jadi katanya fokus dulu skripsian gitu, nanti kedepannya ya kalau udah beres, udah lulus, nanti kedepannya boleh katanya mau gimana juga gitu. Ya mudah-mudahan nanti juga dilanjut lagi gitu dalam bidang yang udah dipelajari sebelumnya gitu. Oke. Yang penting enjoy, yang penting happy ngejalaninnya, itu yang penting banget ya. Apapun pekerjaannya, apapun pilihan hidupnya, yang penting enjoy for your life, happy ngejalaninnya, itu penting banget ya. Jangan sampai jadi burn out gitu ya. Oke, PD, ini balik lagi soal duta penyiaran kemarin gitu ya. Ada beban tersendiri gak sudah menyandang status duta penyiaran Jawa Barat? Aduh, kalau misalkan berbicara tentang beban pasti ada ya Kak. Soalnya ditambah PD kan juara 1 gitu, berarti otomatis harus memberikan yang terbaik gitu dalam dunia penyiaran ya terkhususnya. Tapi balik lagi PD melakukannya dengan enjoy, dengan ikhlas gitu. Juga balik lagi ke tujuan awal PD. Kalau PD itu benar-benar pengen meningkatkan eksistensi lembaga penyiaran yang mungkin di masyarakat luas itu dipandangnya kayak kurang gitu loh Kak. Tapi berarti kemarin pas babak penyisihan kemarin tuh dari berapa ratus orang tuh kalau kamu tahu? Kalau misalkan untuk berapa orangnya itu PD kurang tahu Kak. Iya tiba-tiba ada jadi kayak prosesnya video dan segala macamnya itu emang nggak dikasih tahu ada berapa orangnya.
Nah setelah 11 finalis itu, oh berarti yang masuknya ini gitu kan. Nah itu aku kira tuh bakal dikasih tahu orangnya ada berapa, tapi enggak Kak. Jadi langsung aja gitu diseleksi 11 orang gitu. Nah, tapi pas aku lihat juga uploadnya banyak banget sih yang ikutan ya. Yang ikut jadi duta, apalagi se-Jawa Barat loh. Dengan punya orang beberapa potensi yang semua orang mungkin bisa ya public speaking gitu, tapi nggak semua orang mungkin dapat keberuntungan seperti PD yang sampai akhirnya sekarang diamanahkan untuk menjadi duta penyiaran Jawa Barat. Oke PD, ini kalau kita akan ngobrol lagi, diskusi lagi lebih detail soal banyak hal pastinya PD, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.